tingkat tingkat kematian ada data yang dipaparkan di video tuh. Itu tingkat kematian COVID itu justru paling rendah gitu. Bandingan diare, oleh TBC, dan penyakit-penyakit lainnya. Tapi kenapa COVID begitu dibesar-besarkan? Artinya ada kelompok orang yang memanfaatkan itu. Iya. Kemudian apa langkah antisipasi yang harusnya kita ambil? Kalau menurut kita tidak perlu begitu Lebay. Paranoid akan COVID gitu. Ya mungkin awak perlu menjaga kesehatan, menguatkan imun. Ya mungkin physical distancing, oke. Cuman jangan terlalu paranoid lah kalau menurut awak. Karena justru itu yang mungkin yang akan membuat awak tuh gampang terkena COVID. Mungkin itu, Babang. Secara umum apa langkah yang ambil? Kini dalam posisi kepala daerah ini, misalnya Joni wali kota. Kebijakan apa yang Joni ambil kalau seandainya Joni jadi wali kota? Kalau jadi wali kota itu daftar pilkada. Ya enggak, dengan kondisi kini seandainya Joni jadi wali kota kan compare apa yang Joni sampaikan tadi. Nggak bisa wak kini setahu buruk aja, Babang. Apa langkah yang Joni ambil? Memposisikan diri sebagai wali kota. Jadi mungkin ketika awak bicara secara parsial, awak di kondisi awak surang tanpa ada beban kewajiban kebijakan yang awak ambil berdampak kebijakan awak tuh. Iya. Mudah ada awak mengecek gitu. Iya. Tapi ketika apa yang awak ambil itu akan berpengaruh untuk masyarakat banyak, kebijakan yang awak ambil. Nah, mbak kira ambil kebijakan itu putusan. Iya. Karena kalau menurut awak kalau menurut awak, yo kalau awak di posisi kepala daerah mungkin ya Joni palape sih pasar tuh. Karena memang mereka babak. Kamari beko wak kerjakan iko. Sementara wak kecian COVID kok tidak berbahaya misalnya kan. Ternyata berbahaya, banyak yang meninggal. Jadi memang harus hati-hati. Harus kajiannya itu memang harus mendalam. Makanya sementara ketika awak tidak segera mengambil kebijakan, keputusan kepala daerah itu langsung dihujat kan? Langsung kan dihujat. Wak sepelekan kan dihujat juga. Contoh kan dulu di pusat. Serba salah. Makanya gini Kiko, menurut awak bantu yang awak ceritakan tadi, ketika permasalahan itu tidak jelas di awak, sebaiknya awak mengambil antisipasi untuk pribadi awak dan keluarga awak. Itu menurut awak gitu. Dan tidak berusaha mencari siapa yang salah di eksternal awak. Baik itu lingkungan, tetangga, keluarga, itu salah iko, salah rumah sakit, penanganan lambe. Karena rata-rata celek orang banyak yang ada itu mencari si yang salah. Sementara solusi itu tidak masuk ketika berusaha mencari si yang salah. Itu jadi. Karena ketika dihadapkan awak sebagai kepala daerah, sebagai pimpinan, awak tidak bisa manga-manga gitu. Siang adanya. Karena barang kok berubah saya. Tapi ketika itu kebijakan untuk kepentingan diri awak, bantu anak santiang, mana awak cerita. Itu yang awak sayangkan dengan apanya. Mungkin awak awak staf buruk-buruk saja jenis tapi ketika awak berusaha awak merasakan apa yang dirasakan pimpinan, semakin awak hormat kepada pimpinan. Karena agama awak menganjurkan pada itu. Memberi nasihat ke pimpinan itu tidak bisa di muka orang ramai aja nih. Coba lah kecil kami itu aja nih. Di muka orang ramai. Ya kami itu Nah, itu contoh yang ketek saja gitu. Orang yang lebih tua kan. Awak letak gitu. Apalagi kepala daerah. Walaupun yang awak sampaikan batu ketika itu awak nasihati di muka orang ramai bentuk kecek pasek kan. Itu penghinaan. Batu yang awak sampaikan ketika bicaranya enggak pas nak. Tapi awak sampaikan di muka publik itu penghinaan namanya, bukan nasihat. Itu jadi. Super sekali Babang. Ya, itu menurut awak. Jadi setuju aja. Jadi dengan kondisi yang bentuk iko kini kok lebih baik awak sama-sama memaklumi aja. Walaupun ada kesalahan kebijakan dari kepala daerah, pimpinan-pimpinan bangsa, awak rasa itu keterbatasan mereka sebagai manusia. Awak lagi ruang untuk apa di situ.
untuk dimaafkan. Bukankah Allah memerintahkan kepada Nabi Musa untuk menyampaikan kata-kata yang lembut kepada Firaun? Firaun tuh. Sementara pimpinan awak alun setara Firaun, jauh lah. Lai Firaun disuruh Allah menyampaikan kata-kata yang lembut. Nah, apa dampaknya ketika itu kajian penting je nih. Kajian penting awak bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Makanya bangsa awak kok mengeluh tadi bangsa awak tidak pernah maju. Awak cari lo aja awas. Cari lah Jawa. Kok yang mengecek tadi sontak kan banyak cari. Bila awak majunya gitu. Ketika awak berpikir tidak langsung ke pokok permasalahan penyakitnya. Awak tak paham dia penyakitnya, awak memberikan kebijakan. Contoh tadi kabel seta Bali awak ambil kebijakan salah, kira Bali macam-macam kan. Kamera baru, adaptor baru. Kamera baru itu terlalu itu stok tuh Bang. Ya oke gitu. Antisipasi. Nah itu tuh kebijakan setelah itu ada aja nih. Langkah yang ambil setelah itu ada. Tapi ketika dicek lah tidak apa-apa. Ketika cek pastikan permasalahannya itu dicari lah tidak. Iya, makanya. Cuman memang karena banyak pertimbangan, salah satu pertimbangannya itu ketika nanti ada yang rusak, toh nyolah do. Ya. Nah, itu. Kalau seandainya sedang di sekolah Bang. Kalau seandainya kebijakan awak itu berdampak fatal, ya. Awak alun cek. Nah mungkin. Makanya itu bunuh diri nama tuh. Harus cross check. Oh iyalah. Pastikan permasalahannya itu di mana. Benang merah. Karena inti kebijakan awak itu kalau ingin sukses efektif dan efisien. Ya. Nah kita kok pastikan ternyata butuh kamera baru untuk cadangan gitu. Karena awak mempertimbangkan ketika mendadak awak butuh kamera ternyata ndak ada. Iya. Fatal akibat. Oke, awak ambil kebijakan itu. Tapi ini ndak itu yang awak butuhkan ternyata. Akhirnya tidak efektif. Itu yang makanya itu kecewa. Kajiannya tuh harus efektif dan efisien. Tak bisa melantuang-lantuang kama-kama saya minta. Tadi itu diajak Babang. Yo. Ada kemungkinan lain yang selain dari kamera yang rusak. Makanya Babang kan pakar jaringan, pakar IT kan. Itu salah satu forum IT Kota Padang. Setidaknya Babang mengatasi masalah yang hadapi tadi itu kecil lah di Babang. Sepele lah di Babang. Itu salah satu langkahnya mungkin itu yang awak ambil. Tapi inti dari yang awak laksanakan hari itu, dan itu alhamdulillah menjadi pelajaran besar untuk kita. Adalah target efektif dan efisien. Nggak asal melantuang ke mahkamah, karena akan merusak sisi perekonomian, sisi psikologis. Cobalah bentuk kini kok, kemelantung ke mahkamah minta data kan. Ternyata ndak bisa bagian menghadirkan data. Awak lah sibuk kemari ke situ. Cukup cik orang saja itu kecoak tadi kan. Cik orang saja selesai itu. Awak biasa gini. Ndak ada nyindir. Awak menyampaikan supaya itu gampang dipahami. Dia pasti merasa itu Bang. Iya, iyalah. Supaya gampang dipahami. Iya. Kan itu contoh bukti gitu. Cukup cik saya efektif gitu. Ndak perlu memberikan kesan-kesan tertentu ada bakar rajo kok. Bila sudah Habib Joni yang tim lapangan lah berbuat berambil tindakan apa ciporong berarti kan. Nihil sesado artinya. Orang kok muku awak tu dari hasil yang awak buat. Itu Joni. Akhirnya kan sederhana gitu. Mudah. Debet rumit gitu. Supaya harga kau mahal. Oke, mahal tapi orang tak kicu dia. Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Apabila menimbang untuk orang
inyo manggalih kan, inyo nimbang untuk orang. Nyo kurangan. Apabila nyo menimbang untuk diri nyo membali punya orang, nyo lebihan. Itu mutafifin. Inyo dirasuan kawak. Beko lah pimpinan yang merasuan kan. Dirasuan kawak, awak jadi pimpinan. Lihat tadi kan. Kira-kira bak awak apa? Itu jadi Mantap. iya. Itu kaidah ilmiah jadi. Kaidah ilmiah itu mencari permasalahan dan menghadirkan solusinya, menawarkan solusinya. Jangan nanti Joni banyak bertanya dari salah satu permasalahan yang kamu kuan orang. Kemudian Joni banyak bertanya, tapi tidak mampu menghadirkan solusi. Berarti bertanya ke orang yang salah. Tidak bertanya ke orang yang salah, sekedar bertanya saja. Sama je Bani Israel. Ada contohnya tuh beko calian ke Joni ke off the record beko. Di luar rekaman. Iko apa guna pak, ko apa ko akan lakukan kajian lah, apa bla 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 gitu kan. Gaya bertanya saya. Ya hadirkanlah solusinya kalau memang seakan-akan pertanyaan semakin banyak memberikan pertanyaan kepada orang. Terkesan awak mengkritisi kalau orang itu salah. Nah kalau orang salah main batu ah. Nah makanya orang ketika orang diberikan pertanyaan banyak, apalagi awak kok punya gelar akademis yang tinggi, doktor, profesor, doktor Dodi Chandra misalnya kan. Ada babang anak dokter. Banyak awak banyak-banyak. Seakan-akan awak menilainya Joni tahu yang lebih bagus. Joni mempertanyakan. Itu seuzan namanya. Tidak seuzan. Awak jaleh jenis pertanyaan kok. Antum asyaddu khalqan amis sama. Apakah kamu lebih sulit penciptaannya daripada langit? Allah menanya. Tandua. Pertanyaan yang inyo menghantam di situ, mengkritisi di situ. Nggak ada loh. Ini bertanya kok bentuk pertanyaan. Tapi jawabannya lah tahu. Tapi jawabannya nggak kemungkin kita. Allah Pak lakukan kajian pertanyaannya. Seakan-akan itu apa sembarang magia data, sama harusnya Pak magia kajian. Tunjukan cara magia kajian seperti apa yang Wak lakukan harusnya. Gitu. Makasih ya itu. Baru kok, jadi baru orang akademik critical thinking dia seperti itu. Harapkan dan hanya sekedar mencari kesalahan orang dan tidak. Harusnya kok awak yang megang kamera kok babang. Dari tadi babang banyak mengecek pada awak. Jadi Giko, kadang yang mengecek itu tidak harus nampak. Gitu. Harus nampak. Gunanya. Karena awak kadang-kadang apa yang awak sampaikan tuh babang, nggak cukup dengan suara aja deh babang. Perlu penegasan-penegasan dari cara mengecek, mimik, wajah segala macam babang. Pasan tuh lebih sampai babang ketika audio visual tuh ditampilkan. Iya, paham mak tuh. Makanya itu gunanya. Makanya biar awak macam itu. Anda ada kamera cek lain. Ada multicam ya, kau kamera cek lain. Silakan jadi pacik. Nah, jadi beko ketika yang mengeceknya dari situ view-nya. Idenya dapat nih babang. Itu jadi podcastnya ada. Iya. Tapi itu memang memang namanya banyak macam lihat ada itu kondisi orang. Nanti di lapangan waktu sama intai-intaian sa. Iya. Oh, kok.